sama-sama kita ucapkan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menata engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak arak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadamu keselamatan daripadaku. Amin. Haleluya, Happy Sunday Church. Mari sama-sama kita berdiri sama-sama saudara. Haleluya. Berapa banyak yang bersyukur karena pemeliharaan dan kasih Tuhan kita ada sampai saat ini. Boleh lambaikan tangannya saudara. Mari sama-sama kita memuji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mazmur Daud berkata, dia yang menggantikan setiap peratapan kita menjadi tari-tarian. Amin. Sama-sama yang naikkan pujian ini sambil saudara boleh menari bagi Tuhan. Haleluya. Mari bebaskan roh kita. Dalam kesesakan Kau beri kelegaan, di dalam kesedihan Kau beri penghiburan. Kasih-Mu tak melenyapkan segala kegelapan. Fajar pagi pun berkah, membawa damai dan sukacita.
Sama-sama sekali lagi yuk naikkan pujian ini saudara. Haleluya. Di dalam kesesakan Kau beri kelegaan, di dalam kesedihan Kau beri penghiburan. Kasih-Mu telah melenyapkan segala kegelapan. Fajar pagi pun berkah, membawa damai dan suka. Come on. Kau telah ubahkan ratapanku kini menjadi tarian. Ku kan bersuka nyanyi sekali lagi sama-sama. Kau telah ubahkan ratapanku kini menjadi tarian. Ku kan bersuka nyanyikan hidup pujian. Amarahmu hanya sekejap saja, namun kemurahan-Mu dalam hidupku sepanjang masa. Kau telah ubahkan ratapanku kini menjadi amin. Ku kan bersuka nyanyi. Saya rindu jemaat saja naikkan pujian ini. Come on church. Kau telah ubahkan. Yes. Amin. Haleluya. Woo. Sama-sama, come on. Woo. Kau telah ubahkan ratapanku kini menjadi tarian. Ku kan bersuka nyanyikan hidup pujian, nyanyikan hidup pujian, nyanyikan hidup pujian. Haleluya. Haleluya. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Sama-sama tepuk tangan saudara. Haleluya. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Yang mau sukacita surga nyata penuhi kita katakan amin. Haleluya. Thank you Jesus. Sama-sama umat Tuhan naikkan pujian ini. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai. Mari setiap kita yang berkemenangan di dalam Tuhan, come on. Haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga yang penuhiku. Haleluya. Sukacita yang dari Tuhan pagi hari ini mengalir buat kita saudara. Terima sukacita surga,
itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Oh, terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga yang baru. Saya rindu jemaat Tuhan naikkan pujian ini, come on church. Haleluya, takkan hilang. Oh, yeah. Kami mau bersorak Tuhan. Haleluya, haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga yang memenuhiku, sukacita surga penuhiku. Penuhiku, haleluya. Mari beri sorak-sorak buat Tuhan Yesus yang memberikan sukacita surga melimpah atas kita. Haleluya. Thank you Lord Jesus. Terima kasih Tuhan. Mari silakan dulu dalam hadirat Tuhan, saudara. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Mengalirlah Engkau ya Roh Kudus di tempat ini buat setiap kami. Mengalirlah Engkau ya Roh Kudus buat setiap kami, Tuhan. Kami perlukan Engkau Tuhan, kami butuhkan Engkau Yesus. Holy Spirit, we need you more and more. Holy Spirit, we need you more and more. Oh, kami tenang bersamamu Bapa. Kami tenang bersamamu Yesus Tuhan. Yes, Lord. Kami percaya hari ini kami mau terima pemulihan dari Engkau Tuhan. Pemulihan pribadi, pemulihan keluarga, pemulihan pekerjaan. Apapun itu kami percaya Roh-Mu bekerja buat kami hari ini Tuhan. Thank you Lord. Yes Lord Jesus. Thank you Lord Jesus.
Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Haleluya. Mari sama-sama naikkan pujian ini. Bapa, Kau mendengar, yes Lord, seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Oh, lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu tuh, Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mari sambil kita berdiri jemaat Tuhan, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mari sembah Dia, saudara. Yesus, kami tenang bersama-Mu, mengalir kuasa-Mu, Tuhan. Ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba. Ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba, takalala, ya Rabba. Ya Rabba, Rabba, ya Rabba, Shiki, ya Rabba, ya Rabba. Kami rindu akan-Mu, Tuhan. Roh Kudus mengalir bagi kami, mengalir Tuhan. Ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba, Shaka, Rabba, ya Rabba. Mari sembah Dia, saudara. Mari angkat penyembahan-Mu di hadapan Tuhan. Buka hatimu,
dalam hidup kami. Oh yes Lord. Ya Rabba Rabba Takara Rabba Bashe. Ya Rabba Rabba Ya Rabba Rabba. Oh Ya Rabba Shande. Ya Rabba Ya mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Yes Lord Jesus. Amin. Bukan tenang bersama. Mengalir ya Roh Kudus buat kami. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku katakanlah bersamamu Bapa. Ku katakanlah bersamamu Bapa. Kami tenang bersamamu. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. Oh, I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name, oh Jesus. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly To be praised. Oh, I sing praises to your to name. your name. Oh Lord, praises to your Praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly. Let's sing it one more time. be Come on, church, lift your voice. Oh, I sing praises to your I name. sing praises to your name. Oh Oh, Lord, to your to name. your name. For your name is great and greatly to be praised. Greatly to be praised. I sing praises to your name. I sing praises to your name. Praises to your name. Oh Lord, for your name is great
layak dimuliakan dan tidak ada nama lain yang layak untuk disembah selain nama Yesus. Dan kami katakan Tuhan, Engkau menjadi pusat penyembahan kami di dalam ibadah pada pagi hari ini. Sekarang Tuhan nyatakan isi hatimu melalui hambamu yang terbatas Tuhan urapi dengan hikmat yang datang dari sorga. Tuntunan Roh Kudus menyertai pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa, dan semua yang siap menyambut firman Tuhan katakan amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Senang sekali bisa kembali ke tempat ini. Dan ini pertama kalinya saya ada di tempat yang baru ya Pak ya. Dan senang sekali melihat satu tempat yang baik, yang diisi oleh orang-orang yang mencari Tuhan dan memuliakan Tuhan. Berapa banyak saudara percaya bahwa Tuhan hadir di tengah kita. Dan Tuhan akan menjamah setiap hati yang terbuka, yang merindukan Dia akan bertemu dengan Tuhan. Yang mencari pengharapan dalam Tuhan akan menemukan pengharapan dalam Tuhan. Dan firman Tuhan katakan bahwa pengharapan di dalam Yesus tidak pernah mengecewakan. Berikan tepuk tangan buat Allah kita. Haleluya. Hari ini saya senang sekali ditemenin sama istri saya. Ya, ini istri saya seorang dokter gigi ya. Dan kalau saudara punya anak-anak yang susah ke dokter gigi, bawa ke istri saya. Pasti senang balik lagi saudara ya. Ya, puji Tuhan. Hari ini saya ingin sampaikan firman Tuhan dengan tema The Promise of God. Janji-janji Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, Alkitab yang ada di Android saudara, atau mungkin sekarang udah gak ada lagi yang bawa buku ya Alkitab ya, semua lebih praktis. Alkitab itu berisi tentang ribuan janji Allah. Seorang teolog pernah mencoba menghitung ada berapa janji Allah yang ada di dalam Alkitab. Dan dia menemukan kurang lebih ada 30.000 janji Allah yang Allah ucapkan di dalam Alkitab kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saat Tuhan berjanji, Tuhan tidak pernah main-main dengan janjinya. Saat Tuhan mengucapkan janji, Allah selalu serius dengan janjinya. Nah, kita lihat di dalam Ibrani pasal yang ke-6, ayat 17 sampai ayat yang ke-18. Ibrani pasal yang ke-6, ayat 17 sampai ayat yang ke-18. Firman Tuhan berkata demikian, saya sudah siapkan di PowerPoint, ya, untuk saudara bisa lebih mudah membaca. Saya mulai ayat 17, karena itu, untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji itu. Jadi kita tahu bahwa firman ini untuk orang yang berhak menerima janji itu. Siapa? Pada waktu itu orang Israel. Tetapi hari ini kita sebagai keturunan Abraham, kita adalah orang yang berhak menerima janji Allah. Berarti ayat ini untuk kita. Saya lanjutkan. Karena itu untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji itu akan kepastian putusannya, Allah telah mengikatkan dirinya dengan sumpah. Begitu seriusnya Allah terhadap janji yang dia ucapkan, sehingga Alkitab berkata dia telah mengikatkan dirinya dengan sumpah. Kita lanjut ayat 18. Supaya oleh dua kenyataan, apa yang dimaksud dengan dua kenyataan? Dua kenyataan itu artinya adalah janji dan sumpahnya. Ya, ini saya sambil jelasin supaya saudara ngerti. Supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah, janji dan sumpah yang tidak pernah berubah, tentang mana Allah tidak mungkin berdusta, kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Jadi Allah meyakinkan kita bahwa ketika dia berjanji, dia gak pernah main-main dengan janjinya. Dan Alkitab berkata, dia mengikatkan janjinya dengan sumpah. Janji dan sumpah Allah tidak pernah berubah. Sehingga kalau saudara teliti membaca kalimat yang terakhir di dalam ayat 18, Allah mengikatkan dirinya dengan janji dan sumpahnya. Supaya apa? Supaya kita yang mencari pengharapan, kita memperoleh dorongan yang kuat. Untuk apa? Menjangkau pengharapan. Dan pengharapan di dalam Tuhan pasti terjadi dalam hidup kita. Yang percaya berikan tepuk tangan dulu buat Allah kita. Jadi di sini kita mesti percaya saudara. Bahwa ketika Tuhan berjanji, Tuhan itu selalu serius dengan janjinya. Namun saudara, dibutuhkan keyakinan, iman, kerjasama dari kita, supaya janji itu bisa menjadi kenyataan dalam hidup kita. Ada banyak orang main asal ngutip-ngutip janji Tuhan, tapi sebetulnya dia gak percaya. Dan janji itu tidak akan terjadi dalam hidupnya. Jadi janji Allah disertai dengan iman, itu sama dengan kenyataan. Ya, karena itu Alkitab berkata, Allah turut bekerja bersama dengan kita. Termasuk di dalam janjinya. Allah mempersiapkan janji, namun dibutuhkan respon kita. Yaitu apa? Iman.
supaya janji Allah menjadi kenyataan. Saya kasih contoh simpel begini. Saudara berkata begini, Pak saya ini lapar Pak, misalnya ya. Kemudian saya bilang, oke, saya sediain makanan di sini. Ketika saudara hanya bilang lapar dan lihat di sini ada makanan dan saudara tidak bergerak, saudara akan mati kelaparan. Walaupun di sini ada makanan, bisa nanggap. Tapi saudara tidak akan mati kelaparan, saudara akan rasa kenyang ketika saya bekerja sama dengan saudara. Saya menyediakan makanan, saudara bangkit dari tempat duduk, ambil makanan ini dan makan. Bisa ngerti maksud saya? Demikian pula dengan janji Tuhan. Janji Tuhan bekerja sama dengan iman kita dan akan menjadi kenyataan. Nah saudara-saudara, seandainya kita semua percaya kepada janji Tuhan, memiliki iman kepada setiap janji Tuhan, maka saya ingin katakan, kita akan mempunyai hidup yang luar biasa. Kehidupan kekristenan kita, perjalanan kekristenan kita, itu akan menjadi perjalanan-perjalanan yang luar biasa. Kita akan melihat mujizat demi mujizat terjadi dalam hidup kita. Nah hari ini saudara, saya ingin kita melihat sama-sama, bahwa ternyata janji Tuhan itu punya sifat. Nah saya ingin sharing ini sama saudara, supaya ketika saudara nangkap firman Tuhan ini, saudara akan lebih mudah untuk mempercayai janji Tuhan. Saudara akan lebih mengimani setiap janji dan pengharapan yang sekarang saudara sedang doakan. Dan saya berdoa supaya ketika pengharapan saudara berjalan bersama dengan iman, di depan sana ada mujizat yang sedang menanti saudara. Kita berikan tepuk tangan dulu buat Allah kita. Mari kita lihat sifat dari janji Allah yang pertama. Sifat dari janji Allah yang pertama adalah God's promises are credible. Janji-janji Allah adalah janji yang bisa dipercaya. Ada banyak orang bertanya kepada saya, Pak, Alkitab kan isinya janji Allah. Bagaimana saya bisa mempercayai bahwa janji ini itu benar? Bahwa janji ini tepat? Saudara-saudara, kalau ada seorang berjanji kepada saudara, pertanyaan yang sama, bagaimana saudara bisa percaya kepada janji orang itu? Sebab apa? Untuk kita bisa percaya atau tidak kepada janji seseorang, kita mesti punya dasar. Betul gak? Dasar kita sehingga kita bisa bilang, oh saya percaya nih sama dia. Atau saudara bisa bilang, oh gue gak percaya nih sama nih orang janjinya. Nah sekarang pertanyaannya lagi, kalau saudara dijanjiin sama orang, kira-kira dasarnya apa sih yang membuat saudara bisa memutuskan percaya atau tidak? Pasti saudara akan melihat siapa orang yang berjanji. Karakter orangnya seperti apa? Track recordnya seperti apa? Apakah dia orang yang suka ngumbar janji, tapi gak pernah ditepatin? Nah kalau orang seperti itu janji sama saudara, saudara gampang memutuskan gue gak percaya nih sama nih orang. Kenapa? Udah janji 10 kali, yang gak ditepatin 11. Bayangin saudara. Nah ini kalau orang kayak gini bahaya nih. Dia ngomong apa, kita hanya lewat kuping kiri, keluar kuping kanan. Kita gak percaya. Tapi kalau orang yang berjanji itu ternyata apa? Ini orang kalau janji itu gak pernah main-main loh. Tiap kali dia ngomong apa sama saya, pasti ditepatin. Ya kan? Tiap kali dia bilang, besok gue mau kirimin lu ini, ada makanan enak nih, pasti besok datang. Jadi kalau orang seperti ini ngomong, kita bisa percaya. Itu dasar yang pertama, siapa orangnya, karakternya kayak apa, track recordnya kayak apa. Nah dasar yang kedua, untuk saudara bisa percaya janji seseorang kepada saudara, yaitu adalah kemampuan orang itu untuk menepati janjinya. Orang ini mampu gak untuk menepati janjinya? Niatnya sih baik, tapi dia mampu gak untuk mewujudkan niatnya? Misalnya gini, saya kasih contoh. Ada orang janji sama saya nih, Pak, saya lihat mobil Bapak nih udah tua nih. Udah 5 tahun ke atas kan, besok minggu depan saya kirimin mobil baru deh Pak. Saya kirimin Kijang. Wah. Tapi saya gak langsung, wah puji Tuhan ya, Tuhan berkati kamu ya. Gak langsung percaya, saya lihat ternyata orang yang janji sama saya ini, dia pun gak punya mobil. Tiap kali kalau saya tanya, kamu ke kantor naik apa? Saya naik angkot. Kenapa naik angkot? Ya saya nggak punya duit buat beli mobil. Saya kadang-kadang tiap bulan aja masih ngutang sana sini buat memenuhi kebutuhan saya. Tapi dia janjiin saya mau beliin saya mobil. Kira-kira bisa terjadi gak? Secara manusia nggak bisa. Betul gak saudara? Jadi selain karakter orang yang berjanji, kita mesti lihat kemampuannya. Kira-kira dia mampu gak mewujudkan janjinya? Bagaimana dengan Tuhan? Tuhan berjanji nih sama saudara nih di dalam Alkitab. Yang harus saudara lihat untuk bisa mempercayai atau tidak janji Tuhan, itu 2 tadi. Karakter Tuhan sama kemampuan Tuhan. Ibrani 10 ayat 23. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Sebab ia yang menjanjikannya apa saudara? Setia.
Alkitab berkata tentang karakter Tuhan, bahwa Tuhan adalah Tuhan yang setia. Tuhan tidak pernah lupa akan janjinya, walaupun sudah ada rentang waktu yang begitu panjang, tetapi Allah tidak pernah lupa akan setiap firman yang Dia janjikan. Allah tidak pernah lupa akan setiap janji yang pernah Dia ucapkan. Bilangan 23 ayat 19 berkata demikian, Allah bukanlah manusia sehingga Ia berdusta, kata Alkitab. Bukanlah anak manusia sehingga Ia menyesal. Masakan Ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya. Ayatnya bisa ditampilin, bilangan, tolong. Alkitab berkata dengan jelas bahwa Allah bukan manusia. Kenapa kok mesti dibilang, ditekankan Allah bukan manusia? Sebab Allah tahu bahwa banyak manusia yang janji tapi nggak menepati, saudara. Saya ini banyak dijanjiin orang nih, saudara. Ya untung saya bukan orang yang mudah kecewa, saudara. Karena saya udah belajar Alkitab, saya lihat dulu, saudara. Tapi kadang-kadang ada orang yang berjanji dan dia juga mampu mewujudkan janjinya. Saya pernah nemenin seorang yang dia diamputasi kakinya. Jadi saya nggak sengaja ketemu sama anaknya. Saya bilang, papi gimana? Udah lama kita nggak ketemu. Oh, belum dengar ya? Papi itu mesti diamputasi kayaknya kakinya. Ini sekarang ada di Singapura, di rumah sakit. Jadi besok itu akan ditentukan apakah kakinya mesti diamputasi dan sebatas mana diamputasi. Nah waktu itu saya ketemu dia di mall, dan kemudian saya langsung bilang sama istri saya besok deh ya ke Singapura ya, udah lama gak ketemu karena cukup dekat tuh. Akhirnya saya beli tiket, besoknya saya pergi ke Singapura, rencana cuma 2-3 hari doang, dan ternyata benar dia mesti diamputasi. Jadi setiap hari saya main ke rumah sakit, saudara. Saya doain, saya kuatin dia, saya nyanyi, saya bahas firman sama dia. Nah pada hari kepulangan saya nggak dikasih pulang. Pak, Bapak ada pelayanan nggak minggu ini? Oh nggak ada, saya bilang. Kalau gitu Bapak panjangin deh Pak, nanti tidur di apartemen saya aja. Ya Bapak temenin saya, kuatin saya. Akhirnya singkat cerita saya perpanjang, saudara. Setiap hari saya ke rumah sakit. Jadi ke Singapura tuh bukan ke mall, saudara. Ya, bukan ke Ion, saudara. Ion ya, saudara ya, bukan, saudara. Tapi mainannya Mount Elizabeth apartemen gitu ya. Paling banter-banter di depan beli jus depan Lucky Plaza, saudara, kalau udah bosen. Nah, singkat cerita, dia 6 bulan di rumah sakit, dan sebulan saya bisa 2-3 kali ke Singapura. Karena dia minta saya bolak-balik untuk nemenin dia. Nah, satu kali nih, saudara ya, lagi ngobrol-ngobrol, dia cerita tentang China. Wah Pak, China tuh bagus, gini. Kemudian dia bilang, Bapak udah pernah ke China belum? Oh saya belum pernah ke China. Terus dia ngomong sama istrinya, lu ingetin gue ya, ntar kalau gue pulang ke Jakarta, udah baik semua, kita ajak Pak Jeffrey sama keluarga ke Cina. Dia udah pulang ke Jakarta, udah mungkin 5-6 tahun yang lalu, saudara. Sampai hari ini diajak main-main ke airport juga belum, saudara, sampai dia. Karena itu Alkitab bilang, jangan dasari pengharapanmu kepada manusia. Sebab manusia bisa berubah, tapi hanya satu yang tidak pernah berubah. Yesus Kristus tidak berubah, dulu, sekarang, sampai selamanya. Kasih tepuk tangan buat Allah kita, haleluya. Alkitab bilang Allah bukannya manusia. Kalau dia berfirman pasti dia melakukannya. Kalau dia berbicara pasti dia menepatinya, saudara. Nah saudara-saudara, di dalam Alkitab kita bisa melihat ada tokoh-tokoh Alkitab yang luar biasa yang ternyata menjadi saksi hidup. Mereka melihat dengan mata kepala mereka sendiri bagaimana Allah menepati janji yang diucapkan ratusan tahun sebelumnya. Nah mari kita melihat beberapa tokoh Alkitab yang menjadi saksi hidup akan Allah menepati, bagaimana Allah menepati janjinya. Yosua 21 ayat 45. Yosua 21 ayat 45 berkata demikian, dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya terpenuhi. Yosua melihat bagaimana janji Allah yang Allah ucapkan walaupun sudah melewati rentang waktu yang begitu panjang. Tapi Yosua beruntung diberikan kesempatan untuk melihat bagaimana janji itu digenapi. Bahkan Yosua menekankan apa? Tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya terpenuhi, artinya exactly, tepat seperti yang Allah janjikan secara detail semuanya digenapi oleh Tuhan. Seorang raja yang luar biasa yang namanya Salomo juga menjadi saksi hidup. Di dalam 1 Raja-Raja 8 ayat yang ke-56. Salomo berkata demikian, terpujilah Tuhan yang memberikan tempat perhentian kepada umatnya Israel, tepat seperti yang difirmankannya. Dari segala yang baik
yang telah dijanjikannya dengan perantaraan Musa hambanya, tidak ada satupun yang tidak dipenuhi. Janji Tuhan kepada Musa itu sudah melewati rentangan tahun yang begitu lama, saudara. Sampai kepada zaman Salomo, dan Salomo melihat janji yang sudah lama, Allah tidak pernah lupa akan janjinya. Dan Salomo berkata, tepat seperti yang difirmankannya, janji yang diucapkan kepada Musa, tidak ada yang tidak dipenuhi. Saudara-saudara, jangan ragu kepada janji Tuhan. Sebab Alkitab menekankan bahwa Allah yang berjanji adalah Allah yang tidak pernah lupa akan janjinya. Allah yang berfirman adalah Allah yang setia untuk menepati janjinya. Mungkin hari ini saudara sedang berharap akan janji Tuhan. Mungkin hari ini pengharapan tentang pemulihan sedang saudara doakan tiap hari. Mungkin saudara membaca janji Tuhan yang saudara taruh dalam hati saudara dan saudara ucapkan dalam doa saudara. Mungkin sudah 1 bulan lamanya janji itu belum terjadi. Mungkin sudah 1 tahun janji itu belum terjadi. Tapi sekali lagi saya katakan pada hari ini, Allah tidak lupa akan janjinya. Dia setia kepada janji yang diucapkan. Sehingga Daud, salah satu raja yang menjadi saksi hidup akan penggenapan janji Tuhan. Dia juga mengatakan di dalam Mazmur 12 ayat yang ke-7 dikatakan, janji Tuhan adalah janji yang murni. Enggak ada cacatnya, saudara. Artinya apa? Janji Tuhan janji yang murni. Setiap perkataannya secara detail Tuhan genapi tepat seperti yang dia omong. Bagaikan perak yang teruji, 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Daud menjadi saksi bagaimana Allah menggenapi janjinya. Dan janji itu digenapi secara murni, secara sempurna. Sehingga Daud mengatakan apa? Janji Tuhan adalah janji yang sempurna. Janji yang sudah teruji, 7 kali dimurnikan, sudah teruji, melewati rentang waktu, melewati segala peristiwa. Seakan-akan janji itu tidak mungkin digenapi, tetapi sekali lagi Allah menepati apa yang sudah dia janjikan. Bukankah kita menjadi orang yang beruntung, karena kita adalah orang yang menerima janji yang tidak pernah berubah. Berikan tepuk tangan buat Allah kita yang luar biasa, haleluya. Saudara-saudara, jadi ini sifat janji Allah yang pertama. God promises are credible. Janji-janji Allah itu dapat dipercaya. Karena apa? Karena yang berjanji adalah Allah yang setia. Dan yang berjanji adalah Allah yang mampu untuk menggenapi janjinya. Yang kedua, God's promises are conditional. Janji Allah adalah janji yang bersyarat. Apa maksudnya janji Allah adalah janji yang bersyarat? Bahwa penggenapan janji Allah itu bisa terjadi kalau kita memenuhi kondisi atau persyaratan yang Tuhan minta. Sebelum janji itu diucapkan. Ya. Jadi janji Allah bersyarat artinya apa? Kita harus memenuhi persyaratannya dulu. Baru janji itu bisa digenapi. Kayak kita beli TV nih, saudara. Kita mesti mengikuti manual booknya. Baru kita bisa menggunakan seluruh fitur yang ada di TV itu, smart TV itu dengan sempurna. Demikian pula dengan janji Allah. Ada banyak orang tidak menggenapi janji Allah tidak terjadi dalam hidupnya, karena dia lupa baca manual booknya. Banyak orang sembarangan ngeklaim janji Tuhan, saudara. Dan ketika janji Tuhan itu nggak terjadi, dia marah sama Tuhan. Padahal bukan janji Tuhan yang salah. Bukan Tuhan yang salah. Karena dia hanya mengambil bagian yang terbaik, tapi dia nggak mau lihat bagian yang disuruh Tuhan itu apa. Supaya janji itu digenapi. Jadi saudara-saudara, saya ingin mengajarkan kepada saudara pagi hari ini, mumpung saya dapat kesempatan bicara, kita harus bertanggung jawab di dalam mengklaim janji Tuhan. Ya, kita harus lebih dewasa di dalam membaca firman Tuhan, kita harus menjadi lebih pandai di dalam membaca firman Tuhan, supaya kita nggak sembarang jadi orang yang comot sana, comot sini, kita nggak tahu ayat itu ditulis dasarnya apa. Kita nggak tahu ayat itu ditulis sebetulnya untuk siapa, kondisinya apa ayat itu ditulis. Nah, saya ajak kita melihat ya, kita belajar sama-sama pagi ini. Supaya nanti setelah selesai, saudara makan siangnya lebih semangat, saudara. Hari ini otaknya kita bikin bekerja dulu, saudara ya. Mazmur 37 ayat 3 sampai 4. Kita lihat satu contoh nih. Mazmur 37 ayat 3 sampai 4. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Ayat 4. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Saya mau tanya sama saudara, bagian yang mencakup janji Tuhan itu ada di dalam ayat 3 atau ayat 4? 4. Betul, dalam hal ini saudara sudah paham.
Janjinya apa? Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Banyak orang Kristen tuh senang kalimat yang terakhir doang. Yang dipotong tuh kalimat di dalam ayat 4b. Maka ia akan memberikan apa yang diinginkan hatimu. Di kopi gede-gede saudara, taruh di dompet, taruh di handphone, begitu handphone nyala. Maka ia akan memberikan apa yang diinginkan hatimu. Tapi yang dia inginin kagak dapat-dapat. Dia marah sama Tuhan, Tuhan katanya Tuhan berjanji. Apa yang saya inginin, apa yang hati saya inginin, Tuhan akan berikan. Dia lupa bahwa ayat 3 itu manual booknya. Tuhan bilang apa? Kalau kamu percaya kepada Tuhan, kalau kamu melakukan yang baik, kalau kamu setia, baru Tuhan bilang Tuhan akan memberikan apa yang diinginkan hatimu. Karena Tuhan tahu orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang melakukan hal yang baik, orang yang setia kepada Tuhan, yang diinginkan hatinya juga gak neko-neko. Halo? Jadi digodok dulu tuh hatinya, dibenerin dulu. Supaya apa? Pada waktu dia menginginkan sesuatu, itu semua di dalam patternnya Tuhan. Ini banyak orang ngeklaim ayat 4b doang. Tapi hidupnya jahat. Ke gereja juga setahun 2 kali, Natal dan Paskah. Ya ini Kristen kapal selam namanya. Ya kalau habis Natal dia nyelam lagi gitu kan. Nanti waktu Natal dia naik lagi. Makanya kalau Natal selalu penuh. Kenapa? Banyak orang seneng dapat teh botol sama kue kotak saudara. Kalau pulang Natalan. Kalau saudara melakukan hal yang baik, kalau saudara percaya kepada Tuhan, kalau saudara setia kepada Tuhan, baru saudara bisa klaim ayat yang keempat. Bisa ngerti saudara? Saudara-saudara, biasanya sebelum janji itu diucapkan oleh Tuhan, saudara mesti perhatikan ayat sebelumnya atau ayat sesudahnya. Karena ayat sebelum dan ayat sesudahnya biasanya itu yang membuat janji itu bisa terjadi dalam hidup saudara. Banyak orang gak memperhatikan ini. Saya kasih contoh satu lagi ya. Ini ayat favorit orang-orang yang mengalami kesulitan ekonomi. Ya, yang biasanya mau bayar uang kos, ya kan uang kontrakan bulan depan belum tahu duitnya ada apa enggak. Biasanya ngutip ayat ini, Filipi 4 ayat 19. Ini ayat favorit saudara. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Percaya gak saudara bahwa Allah bisa memenuhi keperluan kita? Amin, ayatnya gak salah. Yang salah siapa? Kita. Emang gak boleh Pak ngutip ayat itu? Boleh. Tetapi sekali lagi ayat ini akan terjadi kalau saudara memenuhi kondisinya. Loh kondisinya apa Pak ayat ini Pak? Saudara baca dong satu perikop. Kenapa kok Tuhan mengucapkan janji seperti ini? Tuhan itu mengucapkan janji ini kepada jemaat di Filipi. Karena apa? Jemaat di Filipi itu adalah jemaat yang mendukung pelayanan Paulus. Pada saat jemaat di kota-kota lain, di Efesus dan lain sebagainya, mereka berhenti mendukung pelayanan Paulus karena mereka kekurangan. Tapi jemaat di Filipi, di dalam kekurangannya, mereka tetap mendukung, mereka tetap memberi, mereka tetap suka menolong orang, mereka tetap suka melakukan perbuatan yang baik di dalam kekurangan mereka saudara. Dan untuk jemaat yang gak pelit, untuk jemaat yang suka memberi, untuk jemaat yang suka menolong orang, Tuhan berjanji apa? Kamu gak usah khawatir, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan. Jadi dengan kata lain, dengar saya dengan baik. Kalau saudara punya teman pelitnya minta ampun dan suka ngutip ayat ini, bilang, bro gak usah capek-capek bro. Kenapa? Sampai lu mati ayat ini gak akan terjadi dalam hidup lu. Benar? Bukan saya ngomong, Alkitab yang ngomong. Ayat ini tidak berlaku untuk orang yang pelit. Ayat ini tidak berlaku untuk orang yang hitung-hitungan sama Tuhan, enggak berlaku. Karena jemaat di Filipi adalah jemaat yang enggak hitung-hitungan. Di dalam kesulitan ekonomi mereka tetap memberi, di dalam kekurangan mereka tetap mendukung pelayanan Paulus. Kalau saudara adalah orang yang suka mendukung pekerjaan Tuhan, saudara adalah orang yang suka memberi, saudara adalah orang yang suka murah hati, saudara boleh klaim ayat ini. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Yesus Kristus. Berikan tepuk tangan buat Allah kita. Bilang sama tetanggamu yang kalau nawar sayur tuh kebangetan kayak mau ngerampok. Lu gak usah ngutip ayat ini deh. Sampai tukang sayur tuh kalau mau lewat rumah dia tuh, aduh ada jalan pintas gak ya supaya bisa. Itu ibu kalau nawar sayur, berapa kangkung sih ikat 10.000, udah 2.000 dah, gak bisa, lu kan gak ikut nanam gitu kan. Ayat ini berlaku untuk orang-orang yang murah hati. Jadi saudara-saudara,
Saya ingin mengajarkan kepada saudara pagi hari ini. Ketika saudara melihat ayat, kita kan kepengen ayat itu terjadi dalam hidup kita. Janji Tuhan, apalagi pada saat kita memerlukan. Belajarlah untuk melihat satu bagian dari perikop itu. Lihat apa yang Tuhan suruh, sehingga janji itu diberikan. Kondisi apa yang membuat Tuhan itu berjanji dan menuliskan ayat itu, saudara. Dan mengucapkan janji itu. Supaya apa? Supaya kita ini tambah pinter. Supaya kita ini mengalami janji-janji Tuhan yang kita harapkan terjadi. Nah, ada seorang ibu janda, saudara, tinggal di satu desa yang miskin di negara Eropa. Di satu negara Eropa. Ini desa terpencil banget, saudara. Nah, ibu itu miskin, saking miskinnya, kalau lagi musim dingin, dia nggak bisa menyalakan pemanas sepanjang hari. Karena nggak kuat bayar listriknya. Jadi kalau dia kedinginan banget baru dinyalain, ntar dia udah hangat dia matiin. Nah, ironisnya apa? Ibu janda ini punya seorang anak laki-laki yang sukses, tapi tinggal jauh dari tempat dia. Dan anaknya ini nggak pernah ngunjungin. Nah, tetangga-tetangga suka bantu dia, kasih baju hangat, bawain makanan, dan tetangganya juga tahu nih ibu punya anak laki-laki yang sukses. Sering ditanya kenapa kok anaknya nggak pernah kunjungin sih? Iya, anak saya tuh sibuk sekali. Nggak apa-apa, tapi tiap bulan dia kirim surat kok. Saya udah senang, dia janji akan kunjungin saya kalau dia sempat. Nah, satu kali ada tetangganya pergi ke rumahnya, bawain kue. Nah, kemudian ibunya ini bilang, ditanya lagi, anak ibu udah berkunjung belum? Belum, tapi dia kirim surat tuh, suratnya tuh, ada setumpuk surat sudah. Nah, tetangganya ini rada kepo, saudara. Dia bilang, Bu, boleh gak saya lihat suratnya? Oh, boleh, baca aja, gak ada rahasia kok. Nah, ketika tetangganya ini buka surat itu, buka amplopnya, diambil suratnya dilipat. Ketika dia buka lipatannya ada selembar kertas jatuh. Dan ternyata itu adalah cek yang dikirimkan anaknya. Dan dia makin penasaran, dia buka satu-satu suratnya. Ternyata di tiap surat yang dikirimkan, surat yang segepok itu ada selembar cek. Dan ketika dikumpulin, dihitung sama tetangganya ini, dia bilang apa? Bu, ibu itu harusnya jadi orang paling kaya di desa ini. Sebab apa? Tiap bulan anak ibu tuh ngirimin cek. Ibu gak harus berkekurangan, hidup menderita. Ibu bisa nyalain pemanas setiap hari. Kenapa ceknya cukup besar? Dan kalau dikumpulin, ibu ini konglomerat di desa ini. Tapi kenapa ibu itu hidup melarat? Walaupun dia udah punya cek. Karena dia tidak melakukan kondisinya, persyaratannya. Sebab cek itu baru bisa dinikmatin ketika dia bawa ke bank, dia tukar dengan uang. Itu baru bisa dinikmatin. Janji Allah bagaikan selembar cek itu, saudara. Untuk saudara bisa menikmati janji itu, engkau harus melakukan persyaratannya. Engkau harus memenuhi kondisinya. Yang mengerti katakan amin. Kita lanjut yang ketiga, yang terakhir. 5 menit lagi boleh, Pak? 5 menit lagi boleh ya? Boleh. Jangan ngomong terus, Pak. Ntar saya benar-benar terus, Pak. Saya biasa kalau dikasih angin gitu bisa kebablasan, Mbak. Yang ketiga, yang terakhir, God's promises never fail. Janji Allah adalah janji yang tidak pernah gagal. Sifat dan janji Allah yang terakhir, itu adalah tidak dimungkinkan adanya kegagalan dan tidak mungkin gagal kalau kita memenuhi kondisinya. Tetap saya kasih catatan terakhir. Tidak mungkin gagal kalau kita memenuhi persyaratannya. Roma 9 ayat 6a berkata, kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Akan tetapi firman Allah tidak mungkin gagal. Kalau saudara melihat peristiwa kelahiran Yesus, di mana Yusuf dan Maria harus pindah-pindah kota kan. Mereka nggak bisa stay di satu kota. Sebelum Maria melahirkan, mereka harus pindah-pindah kota. Dan Yesus harus dilahirkan di satu kota yang namanya Bethlehem. Seharusnya logika kita, semakin mendekati kelahiran Yesus, Maria dan Yusuf akan diarahin Tuhan semakin mendekat kepada Bethlehem. Tetapi kalau saudara baca dengan teliti, dan saudara lihat di dalam Alkitab, di dalam peta Alkitab, itu semakin mendekati kelahiran Yesus. Maria dan Yusuf itu semakin jauh dari Bethlehem loh. Sehingga ketika kita berpikir secara logika, ini kayaknya meleset nih, gak mungkin lahir di Bethlehem. Tetapi sekali lagi, janji Allah tidak mungkin gagal. Pada waktu mendekati kelahiran Yesus, Allah memakai Kaisar Agustus untuk mengadakan sensus, semua orang mesti kembali kepada daerahnya. Dan Maria harus kembali ke Bethlehem. Tepat pada waktu Maria kembali ke Bethlehem, tepat pada saat waktunya Yesus dilahirkan. Firman Allah tidak mungkin gagal. Kasih tepuk tangan buat Allah kita. Haleluya. Yesaya 55 ayat 11 berkata demikian. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Tetapi ia, firman itu akan melaksanakan apa yang kukehendaki
dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Firman Allah tidak akan kembali dengan sia-sia. Dia akan berhasil dalam apa yang Allah perintahkan kepadanya. Saudara-saudara, janji Allah yang terkenal di dalam Alkitab, itu adalah janji Allah kepada Abraham. Pada waktu Allah berjanji akan membuat Abraham menjadi bangsa yang besar. Kita lihat dulu janjinya dalam Kejadian 12 ayat 2 sampai ayat yang ketiga. Dan saya akan akhiri firman Tuhan pagi hari ini. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Dan akan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati engkau, memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Apa yang terjadi setelah Allah berjanji kepada Abraham? Engkau akan menjadi bangsa yang besar. Yang terjadi adalah bukan bangsa Israel tambah besar. Karena setelah kerajaan Salomo tidak ada lagi kerajaan yang kuat di Israel. Tapi yang terjadi adalah bangsa Israel tercerai-berai ke seluruh penjuru dunia. Kita tahu kisah itu. Dan tidak pernah terjadi di bangsa manapun. Suatu bangsa yang sudah tercerai-berai di seluruh dunia selama ribuan tahun, itu bisa dikumpulkan kembali menjadi satu bangsa yang besar. Dan itu hanya terjadi kepada bangsa Israel. Kenapa kok itu bisa terjadi? Karena Allah sudah berjanji. Dan janji Allah tidak mungkin gagal. Semuanya semata karena Allah telah mengucapkan janji. Dan janji Allah tidak mungkin gagal. Allah berjanji bahwa bangsa ini akan menjadi bangsa yang besar. Bangsa ini akan memberkati seluruh dunia. Dan itu terjadi sekarang. Kalau saudara melihat orang-orang hebat di seluruh dunia, orang-orang kaya di seluruh dunia, itu mereka didominasi oleh orang-orang keturunan Yahudi. Seorang yang bernama Larry Ellison, itu salah satu orang terkaya di dunia, dan dia keturunan Yahudi. Penemu Facebook, siapa namanya? Mark Zuckerberg, dia adalah orang Yahudi. Penemu Microsoft, namanya Bill Gates, dia adalah keturunan Yahudi. Penemu Google, namanya Larry Page, walaupun namanya seakan-akan kayak barat, karena udah kawin campur saudara. Tapi kalau saudara telusuri, garis keturunannya, Larry Page itu adalah seorang keturunan Yahudi. Dan di dalam dunia ilmu pengetahuan, penemu terbesar sepanjang masa yang pernah hidup di dunia ini namanya Albert Einstein. Dia adalah keturunan Yahudi. Kenapa kok hal ini bisa terjadi? Orang-orang Yahudi begitu hebat. Orang-orang Yahudi mendominasi dunia ini. Karena Allah sudah berjanji bahwa bangsa Israel akan menjadi bangsa yang besar dan akan memberkati banyak orang. Dan Alkitab berkata bahwa janji Allah tidak mungkin gagal. Karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, percayalah kepada janji Tuhan. Jangan kehilangan pengharapanmu. Sebab Allah yang berjanji adalah Allah yang bisa dipercaya. Karena Allah yang berjanji adalah Allah yang mampu untuk menepati janjinya. Lakukan persyaratannya. Lakukan kondisinya, sebab janji Allah tidak mungkin gagal ketika saudara memenuhi apa yang Tuhan suruh untuk saudara lakukan. Saya berdoa supaya firman Tuhan ini menguatkan dan memberkati kita semua. Amin. Mari kita datang pada Tuhan. Berapa banyak saudara diberkati lewat firman Tuhan? Lambaikan tangan saudara. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau angkat satu pujian yang berkata, ku percaya janjimu ajaib. Sungguh besar setiamu, kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Sungguh besar setiamu, kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu kau janjikan. Aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib, terukis dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Oh, mari katakan sama-sama. Sungguh besar setia,
Kau nyatakan Tuhan, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan. Aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupan. Aku berserah, oh di dalam kekuatan hanya Kau segalanya bagi. Oh, ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupan. Aku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Mari kita angkat suara kita sekali lagi. Kita angkat tangan kita dan katakan, oh ku percaya. Kau ajaib Tuhan dalam kehidupan. Aku berserah, oh di dalam kekuatan-Mu hanya Kau segalanya bagiku. Oh, ku percaya janji-Mu ajaib dalam kehidupan. Aku berserah, oh, dan-Mu ku percaya. Ku berserah di dalam ku berserah di dalam ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Oh, kami percaya Tuhan, kami percaya. Haleluya. Mari kita buka kedua tangan kita. Kami gak pernah meragukan akan janji-Mu Tuhan. Pagi hari ini kami mendengar, mendapatkan kekuatan. Kami yakin Tuhan bahwa janji-Mu adalah janji yang bisa dipercaya. Sebab Engkau Allah yang dapat dipercaya. Engkau gak pernah lupa akan janji-Mu. Engkau mampu untuk mewujudkan janji-Mu. Walaupun sudah melewati rentangan waktu yang begitu panjang pun Engkau tidak pernah lupa. Dan Engkau akan menggenapi janji-Mu dengan sempurna. Tuhan ajar kami untuk menuruti apa yang Kau suruh sebelum janji itu terjadi dalam hidup kami. Ajar kami untuk belajar taat walaupun kami belum melihat perubahan. Tapi kami percaya bahwa Allah tetap bekerja. Allah sedang bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Materaikan firman-Mu dalam hati kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kita semua katakan amin. Silakan duduk, Tuhan berkati. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu di dalam depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Sebagai Bapa
Takkan pernah kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku. Dan ku kan minum airmu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalammu dan hidupmu di dalamku, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Sama yuk naikkan pujian ini. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, sebagai Bapa yang baik, takkan pernah kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku. Dan ku kan minum airmu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalammu dan hidupmu di dalamku, oh Yesusku. Ku kan menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku. Dan ku kan minum airmu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalammu dan hidupmu di dalamku, oh Yesusku. Oh Yesusku, Yesusku. Oh Yesusku. Sangat ku cinta. Tuhan Yesus memberkati setiap persembahan yang kita bawa, Bapak Ibu. Tuhan Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, Tuhan yang kami kenal dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu di tempat ini seperti di dalam surga. Terima kasih Tuhan atas karya penebusan Tuhan. Kami disembuhkan, kami diselamatkan, kami dibenarkan oleh iman kami kepadamu ya Tuhan. Terima kasih dan kami diberikan otoritas sebagai anak-anak-Mu ya Bapa. Dan saat ini kami mau satukan hati kami Tuhan. Kami mau memberkati bangsa kami, bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia dikasihi Tuhan. Bangsa Indonesia diberkati Tuhan. Damai sejahtera Tuhan ada pada bangsa kami. Bangsa kami aman dalam tangan Tuhan. Pemulihan demi pemulihan terjadi di bangsa kami. Karena banyak pendoa-pendoa syafaat yang berdoa di bangsa ini Tuhan. Orang-orang rakyat Indonesia yang sangat mengasihi Tuhan. Terima kasih banyak Bapak. Dan kami juga memberkati pemerintahan kami Tuhan. Dari yang tertinggi hingga terendah. Dari yang pusat kota hingga daerah-daerah. Tuhan, roh takut akan Tuhan ada pada mereka. Hikmat marifat yang berasal dari Tuhan. Sehingga apapun yang mereka tetapkan, kebijakan, undang-undang, semuanya di bawah kuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau memberkati pemimpin rohani kami, gembala sidang kami, Pak Niko Nyoto Raharjo beserta keempat wakilnya. Gembala Rayon CK9, Pak Sony Waplau dan Pak Handri. Juga gembala kami GBI WAU, Pak Iwan Wijaya dan Ibu Ola. Tuhan,
Mereka adalah sahabat-sahabat-Mu, rekan sekerja-Mu Tuhan. Pewahyuan demi pewahyuan turun atas mereka selalu baru setiap hari. Sehingga turun atas kami jemaat. Sehingga kami mengerti apa kehendak Tuhan hari-hari ini. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih. Dan kami khusus memberkati gembala kami di rumah GBI Wow ini Tuhan. Pak Iwan dan Ibu Ola. Tuhan, sesuai dengan visi yang Tuhan taruhkan kepada mereka. When there's a vision, there's a provision. Tuhan yang akan memperlengkapi dan mencukupkan kebutuhan mereka. Sehingga apapun yang mereka kerjakan, usaha, pekerjaan, pelayanan, semuanya diberkati Tuhan. Dan menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih banyak Bapak. Dan kami juga berdoa Tuhan, kami memberkati semua jemaat GBI Wow. Kami adalah umat yang paling berbahagia Tuhan. Karena kami adalah orang-orang yang paling disayang sama Tuhan. Kami sudah sembuh, kami diberkati, segala kepenuhan Tuhan ada pada diri kami. Karena kami sudah melupakan apa yang ada di belakang kami Tuhan. Kami adalah ciptaan baru. Kami mau mengejar terus masa depan kami, rancangan Tuhan yang penuh harapan. Tuhan sudah ada atau berdiri di masa depan kami. Sehingga kami terus dituntun menuju masa depan kami sesuai dengan rancangan Tuhan. Dan kemanapun kami pergi, tanda-tanda heran selalu mengikuti kami. Terima kasih banyak Bapak, terima kasih. Kami alaskan semua doa dan syukur kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup, Allah yang sekali-kali tidak pernah meninggalkan kami. Haleluya, bersama-sama kita katakan amin. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise. Oh Lord, oh Lord, oh praise the name. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise. Oh Lord our God. Bapa dalam surga, terima kasih ibadah hari ini sudah selesai dan kami semua sudah diberkati dengan firman-Mu. Hamba juga berdoa untuk hamba-Mu Pak Jeffrey juga Ibu. Kiranya Engkau terus sertai di dalam pelayanan maupun dalam kehidupan mereka. Tutup bungkus mereka dan kuasa darah-Mu yang kudus. Kau selalu menuntun, memimpin setiap langkah hidup mereka. Kau berkati anak-anak mereka, apapun yang dikerjakan, usaha apapun yang dilakukan mereka dibuatnya berhasil. Terima kasih hamba serahkan Pak Jeffrey dan Ibu dan keluarga ini ke tangan-Mu. Terima kasih untuk hari ini. Tiba saatnya kami akan berpisah, kami pun rindu untuk menerima berkat yang daripada Engkau. Mari saudara-saudara kasih dalam Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, juga dari Putranya Tuhan Yesus Kristus, penyertaan yang manis dari Roh Kudus, menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya kita sudah menerima berkat ini, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday. Kau telah ubahkan